Shalom, kami mengucapkan selamat datang bagi seluruh jemaat Gereja Kibait Pos PI Karangtengah, Tangerang. Dan juga bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah online ini. Sesaat lagi, ibadah kita akan dimulai. Kami mengucapkan selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 2-3 mengatakan, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus." Surat ini merupakan surat terakhir Rasul Paulus saat di penjara. Saat itu ada kebakaran di masa pemerintahan Kaisar Nero, sehingga Paulus dicurigai dan kembali di penjara. Dan surat ini disampaikan kepada pengikut-pengikut dan murid-muridnya, dan merupakan surat penggembalaan. Tujuan surat ini adalah untuk mendewasakan. Kita semua harus menjadi dewasa. Kita tidak bisa hanya minum susu saja, namun harus makan makanan yang keras. Sifat makanan dewasa yaitu harus ikut menderita. Penderitaan membuat kita menerima janji-janji Tuhan. Untuk mengalami terobosan dalam hal-hal rohani, kita harus mengalami pemulihan total dan mengalami penderitaan. Jika hari-hari ini kita sedang mengalami berbagai penderitaan, sadarilah bahwa mata Tuhan sedang tertuju pada kita. Kita harus menderita sebagai prajurit Tuhan. Yang Tuhan maksud adalah prajurit yang tidak dipusingkan oleh persoalan-persoalan kehidupannya. Kita tidak boleh menaruh perkara kita terlalu besar di atas kehidupan kita dan terlalu memikirkannya sehingga menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ada dua cara agar kita tidak memberhalakan perkara-perkara dalam hidup kita, yaitu yang pertama, fokus kepada Tuhan, dan yang kedua, pengabdian kita harus jelas kepada Tuhan. Tuhan ingin kita agar hidup kita tidak suam-suam kuku, kita harus jelas. Tuhan mau kita menjadi jemaat yang dewasa secara rohani, dan kita harus menentukan hidup kita dan tidak berada di tengah-tengah. Hari-hari ini Tuhan sedang merindukan prajurit-prajurit Tuhan di akhir zaman, dan bukan sekedar seorang pahlawan. Mari kita memakai semua perlengkapan yang dari Tuhan untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan di akhir zaman ini, agar mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Selamat hari Minggu, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu dan selamat bertemu kembali bersama kami dalam ibadah online House of Christ Gereja Kibait Pos PI Karangtengah, Tangerang. Senang sekali kami boleh menjumpai Bapak, Ibu, Saudara-saudari walaupun hanya lewat media, tapi kita percaya
tidak ada batasan dalam hadirat Tuhan. Dan kami berharap jemaat Tuhan semua dalam keadaan sehat dan siap bersama kami memuji dan menyembah Tuhan hari ini. Sebagai dasar ibadah kita hari ini, saya akan membacakan panggilan beribadah yang terambil dari Filipi 4 ayat 4 sampai 9. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat-Nya. Oleh karena kebaikan-Mu Bapa, kami ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan-Mu Bapa, janji-Mu terjadi bagi kami. Engkau sungguh Allah yang setia. Kasih-Mu besar Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang besar Tuhan.
kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Oh mari kita sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa akan kubalas? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu Bapa. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memberkati kami pada sore hari ini. Biarlah kami senantiasa diperkenankan Tuhan ketika kami datang memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, ibadah sembah bakti kami pada sore hari ini, dari awal sampai berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya jadi di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Mari kita agungkan namanya yang kudus dengan sorak-sorai. Kita katakan, ku berbahagia yakin teguh. Kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita memperkatakan ikrar pengakuan iman Gereja Kibait. Kita mulai. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik ke surga, adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada sorga dan neraka, serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Saat ini kita akan membawa doa syafaat kita ke hadapan hadirat Tuhan. Hari-hari ini COVID-19 sangat menggoncang dunia, termasuk Indonesia. Kita semua pun merasakan dampak wabah itu. Virus itu membuat kita orang percaya menjadi gelisah, panik, dan takut akan masa depan hidup ini. Ketakutan membuat kita menjadi kehilangan konsentrasi dan kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, Bapa ingin kita percaya bahwa Dia yang selalu ada di atas rasa takut dan pengharapan yang hilang itu. Kita angkat pujian ini, Bapa yang selalu mendengar seruan hati kami. Bapa, Kau mendengar. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
bekerja selalu untuk kebaikanmu. Kita katakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Maha besar Allah pemelihara kehidupan kami, Allah yang kami puji, kami sembah dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu Tuhan pada saat ini, pada sore hari ini, kami bersyukur atas segala kasih dan pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu indah. Sungguh kami rasakan, kami alami di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana adanya. Tuhan, kami bersyukur atas segala pencapaian, keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan telah nyatakan kepada seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di Karangtengah ini. Biarlah sukacita itu, keberhasilan itu, pencapaian itu menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kami dapat melihat, memahami karya Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami pada saat ini. Dalam penyembahan kami, biarlah kami sungguh merasakan kasih dan hadirat Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang sedang dalam kondisi sakit. Tuhan menjamah dengan kuasa darah-Mu. Saudara kami Sarah, pemulihan dan kesembuhan Tuhan nyatakan kepadanya. Kami percaya bahwa tidak ada perkara yang sulit bagi Tuhan. Tuhan mampu dan sanggup melakukan perkara jauh lebih besar dari apa yang kami pikirkan dan doakan. Tuhan juga memberkati, Tuhan juga menjamah seluruh jemaat-Mu Tuhan dalam pergumulan masing-masing. Biarlah kemenangan demi kemenangan mereka rasakan, mereka alami di tengah-tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang ada di jemaat di tempat ini. Dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rencana-rencana mereka, Tuhan memberkati. Biarlah berkat Tuhan akan terus nyata mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Untuk sungguh boleh merasakan kasih dan hadirat Tuhan yang luar biasa. Untuk mereka pahami bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa hadir di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tuhan kiranya memberkati keberadaan diri kami di tempat ini. Penyembahan kami Tuhan memberkati. Tuhan memberkati pengurus yang ada. Biarlah kami boleh bersatu hati mengangkat pelayanan bersama-sama. Dengan totalitas kemampuan kami, jiwa kami Tuhan, kami persembahkan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan memberkati akan rencana kami ke depan, terkhusus dalam rencana perayaan Natal pada bulan Desember tanggal 19 Desember. Tuhan buka jalan, Tuhan pimpin, sehingga semuanya dapat berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Biarlah dalam semuanya itu Tuhan kami dapat merasakan hadirat-Mu, pertolongan-Mu, lawatan-Mu yang luar biasa. Bahwa Kristus Yesus telah lahir ke dalam dunia, telah datang menjadi manusia di tengah-tengah kehidupan kami. Dan biarlah kami sentiasa percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami, pimpin kami, dan berkati akan pemimpin bangsa kami,
Biarlah hikmat bijaksana Tuhan karuniakan kepada mereka. Secara khusus dalam menghadapi situasi yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Biarlah kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan kepadanya. Tuhan memberkati juga pemerintah kami dalam menghadapi krisis yang sedang terjadi akibat pandemi global COVID-19. Biarlah pimpinan Tuhan, pertolongan Tuhan akan nyata. Dan kami sungguh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Sekalipun pembatasan sosial ada di sekitar kami. Tetapi biarlah kami terus produktif dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami, pimpin kami. Dan biarlah wabah ini cepat lewat, di mana nantinya Tuhan, kami sungguh merasakan hadirat dan pertolongan Tuhan. Tuhan juga memberkati pelayanan yang ada di Klasis Jawa Sumatera. Tuhan memberkati akan gereja-gereja lokal yang ada, baik gereja lokal maupun pos PI. Biarlah senantiasa eksis untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, yaitu bersaksi, bersekutu, dan melayani. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati badan pengurus Majelis Sinode Gereja Kibait, BPP Gereja Kibait, BPPG Gereja Kibait. Biarlah mereka melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing. Hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di mana hadirat-Mu Tuhan akan sentiasa mewarnai perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati pelayanan-pelayanan kami, ibadah-ibadah kami ke depan. Kami akan melaksanakan ibadah onsite pada Minggu tanggal 25 yang akan datang. Biarlah semuanya dapat berjalan dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan pada saat ini, pimpin kami Tuhan. Inilah doa syafaat kami yang kami bawa dan panjatkan dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga remang menari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan.
dan membangunkanku kembali. Jemaat Tuhan, kita tenangkan hati kita untuk merenungkan firman-Nya. Hanya merenungkan firman-Nya secara mendalam, dengan cara inilah kita dapat memahami kehendak Tuhan dan menjadi lebih berkenan di hati-Nya. Mari kita angkat pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita katakan sekali lagi, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu. Ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Baik saudara-saudara jemaat Tuhan yang sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, selamat sore bagi kita sekalian dan shalom. Kita bersyukur pada sore hari ini bahwa Tuhan telah memimpin kita semua
untuk boleh kembali ada dalam persekutuan pada saat ini. Kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, saya pilih di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai 27. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Maha besar Allah pemelihara hidup kami, Allah yang kami puji, kami sembah dalam Kristus. Tiba saatnya Tuhan kebenaran firman-Mu kami akan renungkan. Kiranya Tuhan memberikan pengertian kepada kami, pemahaman kepada kami, karena kami sadar sepenuhnya tanpa pengertian dari Tuhan, tanpa iluminasi dari Tuhan, kami tidak akan mungkin mengerti, memahami kebenaran firman-Mu yang begitu dalam, begitu luar biasa. Biarlah pertolongan-Mu Tuhan, kami akan memahami, mengerti firman-Mu untuk kami lakukan, kami pahami, menjadi pegangan di dalam kehidupan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami. Kami berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini, pada sore hari ini, dari kitab Keluaran pasal 15, ayat 22 sampai 27. Kitab Keluaran pasal 15, ayat 22 sampai 27. Musa bersama dengan beberapa bangsa Israel dalam rombongannya ketika mereka menghadapi satu pergumulan krisis kehidupan. Saya mulai membaca di dalam ayat yang ke-22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberaut, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamainya orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan saat ini kita belajar dengan satu tema, yaitu mengalami berkat Tuhan. Pada hari Minggu yang lalu kita belajar dari tema yang sama tentang berkat. Mengalami berkat Tuhan. Pada hari Minggu yang lalu kita belajar dari kitab Ulangan pasal 28 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Di mana kita belajar bagaimana supaya kita dapat mengalami berkat Tuhan. Yang pertama kita lakukan adalah ketika kita mendengar firman Tuhan. Memasang telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan yang kedua adalah ketika kita melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap langkah kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah ketika kita setia di dalam kehidupan kita. Tatkala kita melakukan firman Tuhan itu. Saudara-saudara yang sama dikasihi oleh Tuhan, kitab ini secara khusus dalam pasal 15 ayat 22 sampai 27, ini berbicara bagaimana bangsa Israel ketika mereka sudah menyeberang laut Teberaut dengan mujizat yang luar biasa. Lalu Alkitab mengatakan bahwa mereka berada di Mara. Ini kisah berbicara bagaimana krisis demi krisis
Bagaimana pergumulan demi pergumulan, bagaimana situasi yang sulit, tantangan yang sulit yang sedang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Lalu apa hubungannya dengan berkat? Bukankah kitab ini secara khusus di dalam ayat 22-27 itu kisah di mana begitu luar biasa mereka sedang menghadapi tantangan iman dalam hidupnya. Lalu apa hubungannya dengan berkat Tuhan? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-27, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Saudara-saudara, dalam pergumulan yang panjang, dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang begitu mencekam, dalam kondisi di mana mereka bersungut-sungut, mereka memprotes Musa, pada akhirnya mereka merasakan, pada akhirnya mereka mengalami berkat yang luar biasa, di mana Alkitab mengatakan bahwa di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu bangsa itu berkemah di tepi air itu. Sebelumnya mereka tidak mendapat air. Saudara-saudara, ini situasi yang sulit. Ini fakta yang sangat-sangat siapapun. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya ikut dalam rombongan bangsa Israel, mungkin kita akan berada dalam situasi yang sama. Kita akan mengeluh, kita akan bersungut-sungut. Kalau zaman sekarang, kita akan memprotes. Kalau ada satu event di mana panitia bekerja, kita akan memprotes panitia. Apa kerjanya panitia? Sehingga ini tidak beres. Tetapi saudara-saudara, ini bangsa Israel sedang berada dalam satu masa yang sulit. Iman mereka dicobai. Mereka sedang dalam situasi apakah mereka melihat berkat yang luar biasa dari Tuhan atau tidak. Karena ketika kita berbicara berkat, pada minggu yang lalu saya sudah sampaikan bahwa berkat bukan hanya berbicara finansial, tetapi banyak hal yang terjadi dalam hidup kita. Itulah sebabnya berkat ada dua yang kita lihat. Yang pertama adalah berkat secara jasmani dan berkat secara rohani. Berkat jasmani ya finansial, apa yang kita miliki dalam hidup kita. Itu berkat secara jasmani. Kekuatan dan kesehatan, itu berkat secara jasmani. Ketika kita sehat, ketika kita punya itu, punya ini dalam hidup kita. Kita punya fasilitas, kita punya kekayaan, itu berkat secara jasmani. Tetapi berkat secara rohani adalah ketika kita mengalami, ketika kita mendapatkan hidup yang kekal di dalam hidup kita. Itu tidak akan mungkin kita bisa dapatkan ketika kita memiliki berkat secara jasmani. Keselamatan itu tidak mungkin kita bisa beli. Kehidupan yang kekal itu tidak mungkin kita bisa dapatkan. Tidak seorang pun di dunia ini yang bisa mendapatkan kehidupan yang kekal selain di dalam Kristus Yesus, yang adalah pribadi yang telah memberikan kehidupan kekal itu kepada setiap pribadi yang menyatakan imannya kepada Kristus. Lalu pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama pada sore hari ini adalah, bagaimana kita bisa terus mengalami berkat di dalam hidup kita? Sekalipun situasi sulit, sekalipun tantangan ada, sekalipun pergumulan ada dalam hidup kita. Karena saya mau katakan kepada kita, tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang lepas dari pergumulan, dari tantangan, dari situasi-situasi yang sulit. Mungkin kita berkata, saya punya fasilitas. Mungkin kita berkata, saya punya relasi. Mungkin kita berkata, saya punya backup. Ada pejabat di belakang saya. Tetapi saya mau katakan kepada kita, bahwa manusia sedang berada dalam keterbatasan. Tantangan, rintangan, persoalan hidup senantiasa menghantui kehidupan, perjalanan hidup manusia di dalam menjalani hidup ini. Itulah sebabnya pertanyaan untuk kita renungkan bersama-sama pada saat ini adalah, bagaimana kita bisa terus mengalami berkat
dalam hidup kita secara luar biasa. Yang pertama adalah ketika kita siap diproses oleh Tuhan. Saudara-saudara, apa yang saya sudah sampaikan, bacakan kepada kita, di mana kisah Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 berbicara ketika bangsa itu sudah melewati laut Teberau. Lalu Tuhan sedang membentuk kehidupan manusia. Alkitab mengatakan bahwa Musa menyuruh, ayat yang ke-22, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamainya orang tempat itu Mara. Ini situasi yang sulit. Artinya bahwa Tuhan sedang menuntun bangsa Israel. Tuhan sedang memproses kehidupan bangsa Israel. Di mana mereka, kita mengatakan bahwa mereka 3 hari lamanya berjalan di padang gurun dan tidak mendapat air. Bisa kita bayangkan bagaimana kita tidak bisa meminum air. Kita tidak dapat minum air. Kalau kita mengatakan dalam ayat yang ke-23, ketika mereka sampai di Mara, ada air, tetapi mereka tidak dapat meminum air itu karena pahit rasanya. Mereka tidak ada air, lalu sampai ke satu tempat ada air, tetapi air itu pahit. Ini cobaan demi cobaan, ini tantangan demi tantangan, luar biasa. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, sesuatu yang wajar, manusiawi. Tetapi persoalannya adalah apakah mereka terus bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Pertanyaan untuk kita renungkan adalah mengapa Tuhan mengizinkan peristiwa itu terjadi? Bukankah Tuhan sudah menuntun mereka? Bukankah Tuhan sudah melakukan mujizat yang luar biasa di dalam kehidupan mereka? Ini proses yang Tuhan izinkan terjadi. Ini proses pembentukan yang Tuhan sedang buat kepada bangsa Israel untuk menghasilkan iman yang kuat, pengharapan yang luar biasa, kekristenan yang berkualitas di dalam hidup ini. Karena ketika kita berbicara tentang kekristenan bukan berbicara bagaimana kita melewati perjalanan hidup yang tidak ada hambatan, tidak ada tantangan. Tetapi ketika kita melewati itu, Tuhan sedang memproses kehidupan kita untuk kita dipimpin oleh Tuhan, melihat berkat Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Mereka berada di Mara, ada air tapi air itu pahit. Lalu Alkitab mengatakan setelah itu mereka terus melanjutkan perjalanan. Lalu mereka sampai di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Ada berkat yang luar biasa. Tetapi ada proses yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi di tengah-tengah kehidupan mereka. Bangsa Israel sedang berada dalam satu perjalanan yang dipimpin oleh seorang namanya Musa. Saya pernah katakan bahwa dalam perjalanan kehidupan Musa, sebelum Musa terjun untuk menjadi pemimpin yang besar, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Musa juga sudah diproses oleh Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, seringkali ketika Tuhan akan memberikan sesuatu yang besar di dalam hidup kita, Tuhan sebelumnya memproses kehidupan kita untuk menghasilkan pribadi yang kuat, iman yang teguh, iman yang berpengharapan di dalam Tuhan. Musa mengalami proses itu. Musa mengalami pembentukan itu. Di mana kalau kita melihat ada 3 fase yang terjadi di dalam kehidupan Musa. Musa berumur 120 tahun. Jadi usia 120 tahun dibagi 3. Jadi 40 tahun pertama Musa berkata, I am something.
saya hebat, saya luar biasa. Ketika kita masih muda, ketika kita masih gagah, ketika kita masih kuat, kita merasa di atas angin. Orang di sekitar kita seolah-olah kecil. Lalu kita mengandalkan diri kita. Lalu kita merasa bahwa saya yang paling hebat, saya yang paling berpengaruh. Lalu kehidupan kita jalani. Itu Musa merasakan itu. Lalu setelah itu masuk dalam fase yang kedua. Lalu Musa berkata, I am nothing. Saya tidak ada artinya. Karena ketika itu Tuhan sedang membentuk dia. Dalam satu proses yang luar biasa. Seolah-olah apa yang telah dia capai selama ini itu tidak ada artinya. Tuhan sedang membentuk kehidupannya. Lalu pada fase yang terakhir, 40 tahun yang terakhir, Musa berkata, God is everything. Saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, itu proses, itu pembentukan Tuhan kepada Musa. Lalu saya mau katakan kepada kita bahwa Tuhan juga seringkali mengizinkan peristiwa yang sulit untuk Tuhan sedang menuntun kehidupan kita sampai kepada kehidupan yang luar biasa di mana kita bisa melihat karya Tuhan yang besar. Orang seringkali berkata bahwa ketika kita mau maju, seringkali mungkin kita harus mundur. Lalu kita akan mengambil ancang-ancang untuk melompat jauh ke depan. Seperti anak panah. Filosofi anak panah adalah dia harus mundur. Lalu setelah itu dia punya jangkauan jauh ke depan. Seringkali Tuhan membentuk kehidupan kita seperti itu. Lalu ini yang sedang terjadi di kalangan bangsa Israel. Apa salahnya? Apa kurangnya mujizat yang Tuhan sudah buat ketika bangsa Israel melewati Laut Teberau? Tetapi dalam semuanya itu ada berkat yang luar biasa. Di mana Alkitab mengatakan bahwa sampai mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Itu yang pertama. Supaya kita terus mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita adalah kita harus siap diproses oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita harus menjalani pembentukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua adalah, selain kita siap untuk diproses oleh Tuhan, yang kedua adalah kita harus mengikuti ketetapan Tuhan atau perintah Tuhan. Di dalam ayat yang ke-25 firman Tuhan berkata, Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat yang ke-26, firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telinga kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Kita harus mengikuti ketetapan Tuhan atau peraturan Tuhan atau firman Tuhan. Apa itu ketetapan Tuhan? Ya firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi pedoman di dalam hidup kita. Jadi ketika kita melangkah dalam kehidupan ini, kita harus mengikuti firman Tuhan, ketetapan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak melangkah salah di dalam menjalani kehidupan ini. Supaya kita sampai kepada finish yang baik, kita harus mengikuti jalur yang sebenarnya. Ketetapan yang sebenarnya, aturan-aturan yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Ketika kita keluar dari koridor Tuhan, maka kita tidak akan mungkin tetap merasakan berkat yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara,
Bangsa Israel sedang dipimpin Tuhan. Bagaimana mereka berjalan untuk tetap mengikuti ketetapan Tuhan, peraturan Tuhan, firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak boleh melangkah ke kanan atau ke kiri di dalam hidup mereka. Atau dengan kata lain, mereka harus tetap setia di dalam hidup mereka untuk mereka merasakan kasih dan pertolongan Tuhan secara luar biasa. Seringkali di dalam hidup kita, ketika persoalan itu terjadi, Tuhan sedang melihat kehidupan kita. Seperti apa respon kita? Apakah kita siap diproses oleh Tuhan? Karena Tuhan terus mengontrol kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu saat saya berkunjung ke Bontang di Kalimantan Timur. Ketika saya melewati perumahan Pete Badak, saya bawa on wheel dan itu dikontrol kecepatan. Jadi mobil itu terdeteksi bahwa saya sedang berada di kecepatan sekian. Lalu konon katanya ketika seorang driver atau seorang visitor atau tamu ketika melewati itu atau siapapun atau penghuni di tempat itu melewati kecepatan yang sudah ditetapkan, orang itu akan menerima teguran atau sanksi. Karena memang jalur itu adalah jalur, ada aturan kecepatan yang sudah ditentukan. Yang saya mau sampaikan kepada kita adalah, dalam hidup kita Tuhan sudah mengontrol kecepatan kita. Tetapi seringkali kita tidak mau taat dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita lebih kepada ego kita, kepada hawa nafsu kita, kepada ambisi kita. Padahal firman Tuhan sudah memberi rambu-rambu di dalam hidup kita, seperti apa kita melangkah, berapa kecepatan hidup kita. Saudara-saudara, kita harus taat, kita harus mengikuti ketetapan Tuhan di dalam hidup ini, sehingga kita sungguh merasakan berkat luar biasa. Pertanyaan untuk kita renungkan adalah, bagaimana kita mengikuti ketetapan Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama adalah ketika kita terus fokus kepada Tuhan di dalam hidup kita. Fokus kepada Tuhan itu adalah memandang Tuhan. Fokus kepada Tuhan adalah tetap konsisten, berada dalam konsentrasi yang sebenarnya kepada pribadi yang ada di depan kita, yaitu pribadi Yesus Kristus. Orientasi hidup kita adalah Tuhan. Tujuan hidup kita adalah Tuhan. Sehingga kita terus melakukan itu, di mana kita fokus kepada Tuhan di dalam kehidupan. Lalu yang kedua adalah selain fokus kepada Tuhan, kita harus bersandar kepada Tuhan supaya kita bisa tetap berada dalam ketetapan Tuhan, dalam perintah Tuhan. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, tidak mungkin kita bisa mengikuti ketetapan Tuhan atau perintah Tuhan dalam hidup kita. Hanya orang yang fokus kepada Tuhan yang bisa mengikuti ketetapan Tuhan dalam hidup. Seperti hanya kalau kita sedang bawa kendaraan di jalan raya atau dimanapun, entah itu di jalan tol atau jalan biasa, kita harus fokus kepada apa yang ada di depan kita, di samping kita, di belakang kita, supaya kita tetap berada dalam perjalanan dan tetap mengikuti aturan-aturan lalu lintas. Kapan kita semaunya, kecepatan saya terserah. Saya tidak peduli orang di depan saya atau di belakang saya tidak mau peduli. Kita akan mengalami insiden. Tetapi ketika kita fokus kepada ketetapan atau kepada rambu-rambu yang ada di sekitar kita, maka kita akan berjalan dalam satu kondisi yang aman. Dan juga hanya orang yang fokus kepada Tuhan, hanya orang yang bersandar kepada Tuhan yang akan mengikuti ketetapan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara yang sama dikasih oleh Tuhan, biarlah ini terus menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan kita, untuk terus kita merasakan berkat yang melimpah, kehidupan yang melimpah dalam hidup ini. Karena akhir dari perjalanan kehidupan kita, ketika kita menjadi pribadi yang setia, ketika kita menjadi pribadi yang siap diproses oleh Tuhan, adalah kita merasakan berkat yang luar biasa dalam hidup kita.
Ingat, berkat bukan hanya berbicara tentang finansial. Berkat bukan hanya berbicara tentang jasmani. Tetapi berkat bagaimana Tuhan bersama-sama dengan kita di dalam menjalani kehidupan. Bagaimana kehidupan yang kekal, bagaimana damai sejahtera, bagaimana ketentraman menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan kita. Semuanya itu adalah dari Tuhan semata. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada saat ini atas segala kasih dan anugerah Tuhan yang sedemikian luar biasa. Biarlah firman kebenaran yang telah kami pelajari, renungkan bersama-sama pada saat ini menjadi bagian di tengah-tengah kehidupan kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami berdoa Tuhan terus menuntun kami untuk kami mengalami berkat secara melimpah di dalam kehidupan ini. Kami datang kepadamu Tuhan dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan kekasih jiwa kami. Kami datang kepadamu pada saat ini, pada sore hari ini. Haleluya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan kita dapat dikumpulkan di rumah masing-masing dan nantinya bisa ditransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar. Selamat menabur dalam ladang pelayanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku, terimalah korban syukurku yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Yang terbalik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, senap hatiku dan senap jiwaku, senap hatiku dan senap jiwaku. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang sama dikasihi oleh Tuhan, mari kita masuk dalam doa persembahan. Kita berdoa, terpujilah namamu Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Biarlah firman kebenaran yang telah kami dengarkan bersama-sama akan mengambil bagian dalam kehidupan kami untuk menuntun kami seperti apa kami hidup di dalam perkenanan Tuhan. Biarlah persembahan yang telah diberikan Tuhan kiranya memberkati seluruh jemaat-Mu Tuhan yang telah terbeban dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Melalui persembahan yang telah mereka berikan, kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah namamu Tuhan, inilah doa kami, persembahan kami yang kami bawa dan panjatkan dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah sumber berkat kami datang kepadamu pada saat ini. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih, bertumbuhlah dalam kebenaran, berbuahlah dalam perbuatan, bertahanlah dalam iman. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku.
percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu melingkupiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Saudara-saudara jemaat Tuhan yang sama dikasih oleh Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Kita masuk di dalam doa penutup. Kita berdoa, kami bersyukur bahwa Tuhan telah memberkati kami, Tuhan telah memimpin kami untuk boleh ada dalam penyembahan kami pada saat ini. Biarlah semua yang kami lakukan senantiasa diperkenankan oleh Tuhan. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, Yesusku, terima kasih, Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah online Gereja Kibait Pos PI Karangtengah, Tangerang. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.